أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Sesungguhnya tobat dari semua dosa dengan kembali kepada Tuhan yang menutupi segala aib dan yang maha mengetahui segala yang gaib adalah perbuatan jalan para penempuh. Modal orang-orang yang meraih keuntungan, awal langkah para murid, kunci keteguhan orang-orang yang teladan, titik penyeleksian dan pemilihan bagi orang yang posisinya dekat kepada Allah. Maka siapa yang menjadikan sebagai teladan dalam perbuatan dosa tanpa diiringi dengan tobat, pasti tergelincirlah kakinya. Jadi kembali kepada kebaikan setelah terjerumus dalam kejahatan adalah kebutuhan primer anak manusia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, duhai penduduk negeri Indonesia, Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat. Dan itu Allah nyatakan dalam kalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu sangat mencintai hambanya yang bertaubat, yang terus-menerus menjaga kesucian taubatnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka hamba itu dirahmati olehnya, penuh dengan kasih sayang Allah. Lalu diampuni dosanya, bahkan seluruh dosanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan maksiat. Udah terlalu banyak dosanya. Seluruh tubuh ini, mulut, mata, telinga, tangan, perut, di bawah perut, semua sudah melakukan dosa-dosa besar. Jangan putus asa mohon rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Jami'a. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar walillahil hamd. Apa kurang sayangnya Allah pada kita? Sekian lama hidup kita bergelimang dengan dosa. Lalu kita bertaubat. Seluruh dosa diampuni oleh Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman. Allah Jalla Jalaluhu kalau sudah memberi kesempatan taubat, maka hamba dirahmati, diampuni, lalu dihidayahi oleh Allah hamba yang sungguh-sungguh bertaubat itu. Dirubah keadaannya oleh Allah menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih sejahtera. Illa man taba wa amana wa amila amalan saleha faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengarkan dengan iman, wahai hamba-hamba Allah yang diberi kesempatan bertaubat, yang ingin bertaubat, yang ingin bahagia dunia akhirat. Allahu Akbar, dengarkan dengan iman.
Mereka yang bertaubat sungguh-sungguh, kemudian beriman sungguh-sungguh, kemudian beramal saleh, maka Allah ganti keadaan mereka menjadi lebih baik, lebih mulia, lebih bersih, lebih bahagia, lebih sejahtera, insya Allah dunia akhirat. Begitulah cara Allah memuliakan hambanya yang bertaubat. Ayo ikhwah, ayo penduduk negeri Indonesia, kaum muslimin muslimat, kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah mumpung masih hidup. Allah buka harapan untuk kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Orang yang taat mendirikan sholat akan terhindar dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Timbul pertanyaan, bagaimana sholat dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar? Jawabannya ialah, orang yang sholat, maka dia akan menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam sholat. Di antaranya, nilai-nilai yang terdapat dalam sholat ialah, kita menyadari bahwa segala gerak-gerik kita diawasi Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 berikut. Barang siapa yang berbuat kebaikan walau sebesar biji zarah akan dilihatnya nanti. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarah maka akan dilihatnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan la yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita sebagai umat manusia mendapatkan satu amanah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu titah dan perintah sholat 5 waktu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari perintah Allah? Di sini kita akan dengarkan, kita akan sampaikan, kita paparkan hikmah-hikmah sholat yang kita lakukan. Tidak hanya sebagai penggugur kewajiban kita, tidak hanya sebagai amaliyah yang tidak ada hasanah maslahah dalam kebaikan-kebaikan di dalamnya. Namun Allah ingin menjadikan kita hamba yang terbaik, yang termulia istimewa. Karena sholat itulah amal yang paling utama yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Salah seorang sahabat bertanya kepada beliau,
Ya Rasulullah, ayul a'mal afdol. Apa amal yang terbaik yang dilakukan kita, yang bisa kami lakukan ya Rasulullah? Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sholat yang kita lakukan akan menjadi senjata perisai dari segala kemaksiatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua melalui ayatnya. Surah Al-Ankabut ayat 45. Allah nyatakan, aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar. Lakukan sholat, karena sholat yang kalian lakukan akan mampu dan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sholat adalah sebagai mediasi seorang hamba ketika memohon dan meminta kepada Rabb-Nya. Ketika kita dalam gundah gulana, resah gelisah, Allah ajarkan untuk memohon dan meminta kepadanya melalui doa yang diajarkannya. Salah satu doa yang diajarkan adalah ketika dalam kesulitan ekonomi kita, Allah melalui Rasulullah ajarkan dengan melalui sholat duha, dan doanya pun indah sekali yang disenandungkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabb, jika rezeki kami masih terkatung di atas langit, keluarkan untuk kami. Tersimpan di perut bumi ya Rabb, keluarkan untuk kami. Haram halalkan ya Allah, dengan keagungan kemuliaan-Mu ya Allah. Kami mohon dan meminta. Itulah di antara hikmah-hikmah sholat yang kita lakukan bersama. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit hikmah sholat ini mampu menggugah kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang terus menjaga sholat dalam 5 waktunya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Berbahagialah orang yang sibuk introspeksi, bercermin, mencari kekurangan sendiri, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Maha suci Allah yang telah memberi kita kesempatan memperbaiki diri, bermuhasabah, berpikir, dan menggunakan hati nurani dalam memahami rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u walah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah SWT, Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah berikan untuk kita saat ini di dunia, sementara 99 rahmat yang lain masih Allah simpankan untuk siapa? Untuk tentu kita yang benar-benar taat kepada Allah SWT. Kelak nanti saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari satu rahmat yang Allah berikan kepada kita, subhanallah, binatang buas sekalipun
hewan yang bernama macan atau singa, dia tidak akan mungkin memangsa anaknya sendiri. Satu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Pelaku dosa maksiat masih diperkenankan oleh Allah untuk menikmati indahnya hidup di dunia. Bagaimana dengan 99 rahmat yang Allah berikan nanti untuk kita semua. Dzunun al-Misri tergerak hati untuk mengikuti langkah dari kalajengking. Di hati membersit pasti akan ada terjadi hikmah yang luar biasa. Persis, seorang anak muda tertidur dalam keadaan lelapnya. Di bawah pohon yang cukup rindang, seekor di belakangnya ular sudah siap memangsa. Pasti akan terjadi peristiwa hebat. Kalajengking yang sedari awal mengajak Dzunun al-Misri pun kemudian melesat, menubruk mata dari ular tersebut. Terjatuh persis di samping anak muda yang tertidur itu. Terkaget, dia pun kemudian bertanya. Dzunun al-Misri menghampirinya. Anak muda, engkau pasti anak yang baik. Baru saja terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Engkau seharusnya dimakan oleh ular itu. Engkau seharusnya diterkam oleh ular tersebut. Tidak jadi, karena ada kalajengking yang diutus Allah untuk menyelamatkan dirimu. Melinang air mata anak muda ketika disebut engkau adalah anak baik, anak yang soleh. Ternyata, wahai Tuan Guru, aku bukan sama sekali orang yang saleh. Aku ini adalah justru baru saja melakukan maksiat. 3 makna kalau seandainya engkau adalah pelaku maksiat, wahai anak muda. Pertama, engkau diselamatkan oleh Allah SWT padahal dirimu bukan sama sekali orang yang taat. Itu lantaran doa dari orang tua sebelummu. Ikhwah, bukan karena doa kita, bukan karena amal kita, tapi karena warisan dari orang-orang terdahulu. Sementara yang kedua maknanya luar biasa bagimu. Engkau diselamatkan oleh Allah SWT pada dirimu bukan sama sekali orang yang taat. Artinya apa? Kalau saat ini engkau diselamatkan oleh Allah, jangan engkau sangka esok hari engkau diselamatkan oleh Allah. Yang ketiga, engkau diselamatkan oleh Allah SWT dalam keadaan maksiat saja diselamatkan oleh Allah. Bagaimana tak kiranya kalau seandainya engkau adalah hamba Allah yang taat, pasti akan sangat luar biasa. Rahmat Allah itu akan dicucurkan kepadamu. Berbahagialah wahai saudaraku pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Karena rahmat Allah kita menikmati hidup ini. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Sikap merendah dan istighfar dengan hati merupakan kebaikan yang tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ditegaskan, istighfar dengan lidah pun merupakan kebaikan. Sebab gerakan lidah dalam mengucapkan kendati dengan kelengahan hati adalah lebih baik daripada gerakan lidah yang digunakan pada waktu itu untuk mencela seorang muslim atau mengungkapkan kata-kata yang tidak berguna, bahkan malah lebih baik daripada diam. Barang siapa yang lidahnya terbiasa mengucapkan kebohongan, maka secara spontan lidahnya akan mengucapkan astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Fakir bertanya kepada saudara, apakah sering merasa hati ini gelisah? Sering merasa galau?
hati tidak tenang, terlalu berpikir yang tidak wajar, maka jalan keluarnya adalah istighfar kepada Allah. Istighfar memang pendek kalimatnya, tapi istighfar itu adalah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajarlah ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam, Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, ketika kaumnya durhaka kepada Allah, terlalu jauh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kepada Nabiullah Yunus, wahai Yunus, perintahkan kepada umatmu untuk memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena pada saat itu umatnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam itu ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah turunkan banjir besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa bani wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Buah dari istighfar itu Allah turunkan hujan yang lebat. Di dalam tafsir Munir dijelaskan, hujan lebat itu adalah hujan yang terus menerus tapi tidak memberikan kebanjiran, yang sebagaimana terjadi pada kaum Nabiullah Nuh, yang sebagaimana terjadi 2 bulan yang lalu di Jakarta sehingga mengumpulkan korban. Tapi hujan yang lebat itu adalah hujan yang berkah. Bi amwali wa banin. Bukan hanya itu buah dari istighfar itu, Allah beri rezeki yang berlimpah. Rezeki yang berlimpah tentu adalah rezeki yang berkah yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar memang pendek, tapi ada 2 makna yang tersimpan di dalam istighfar itu. Pertama, ya Allah ampuni hamba, ya Allah perbaiki hidup hamba. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Akan tetapi maknanya terlalu luas, akan tetapi maknanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah yang selanjutnya daripada istighfar adalah Allah beri keturunan yang berkah. Banyak orang memiliki anak, tapi anaknya maksiat kepada Allah. Banyak orang yang diberi keturunan oleh Allah, tapi dia berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, buah dari istighfar itu, wa yumdikum bi amwali wa bani wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Tentu dalam kehidupannya diberi keberkahan oleh Allah dari segi apapun. Buah dari istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan karena istighfar yang singkat itu merubah hidup kita dari kegelapan menuju cahayanya Allah, dari hati yang galau, dari hati yang tidak tenang, sehingga tenang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati, sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu jangan lupakan istighfar. Baginda Rasulullah SAW orang yang sudah maksum, tidak kurang daripada 75 bahkan 100. Apalagi kita ini manusia yang terlalu berdekat kepada kemaksiatan, dekat kepada kemaksiatan. Tentu kita bersihkan hati kita ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.